especially pension, that's probably we need to have another session. Because everyone will get old. Crisis, you can probably avoid. But old age, you cannot avoid unless you die, right? Yeah. So everyone will experience this kind of life event. It's about your children. It's about your future, probably. How all Indonesian people can survive in the old age in 20 years' time. Because the number of children go down now. Mas. Dia kenapa sih? Tiap gue panggil Mas selalu begitu. Gak ngerti banget, gue pusing gue. Tadi bilang gue bingung. Enggak, gue gak bingung. Aku mau manggil Mas. Karena aku tiba-tiba teringat sama apa yang dibilang sama IP di episode sebelumnya. Oh iya. Iya kan ya, bahwa kita bisa memitigasi resiko, tapi menua itu pasti. Bener gak? Kenapa ngomongnya jadi pelan-pelan gitu? Karena di episode ini, kaget kan lo? Karena episode kali ini kita bahas aja tuh soal yang berhubungan sama penuaan. Anti-aging. Oh enggak. Bukan. Maksud aku, kan tadi kan ingat omongannya IP kan? Ya. Kita bisa memitigasi risiko, tapi menua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya enggak? Yes, ya kan? Benar. Terima kasih IP untuk buat dan nasihatnya. Makasih IP. Gimana kalau episode kali ini kita ngomongin tentang warisan. Kenapa aku pengen banget untuk yang kali ini kita ngomongin warisan? Again, terinspirasi dari apa yang IP sebutkan di episode kita yang waktu kemarin ngomongin tentang jaminan sosial, pensiun dan segala macamnya itu. Karena aku kepikir nih, semakin kita tua, yang akan kita tinggalkan buat anak-anak tuh apa sih gitu loh. Ya gak sih? Sebagai mungkin teman-teman hati kuning di luar sana kan mungkin sekarang sedang ada yang memulai membentuk keluarga kecil yang sakinah. Jadi ini semi gitu. Parenting. Iya dong. Jadi itu ada hubungannya dong. Adulting yang katanya susah, tapi parenting is difficult as well. Iya betul. Parenting itu pengasuhan ya, pola asuh itu memang sangat penting gitu. Nah, jadi maksud aku tuh, aku pengen kita ngebahas itu kali ini karena ya itu tadi, teman-teman hati kuning itu di luar sana ada yang mungkin baru memulai keluarga kecil ya, anaknya masih kecil-kecil gitu, mungkin balita gitu ya, atau yang udah kayak kita, yang anak-anak udah mungkin SMP, SMA atau mungkin sudah kuliah gitu kayak kita. Jadi perlu kayaknya kita ngebahas mengenai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menua itu pasti gitu ya, tapi kita bisa memitigasi risiko yang mungkin timbul dan kalau nggak dikelola dari sekarang akan ditanggung oleh anak-anak kita. Iya betul. Benar jadi ingat sih? jadi ingat kalau ini nih, lihat di buku ini aku nulis yang mengenai sandwich generation. Betul banget. Dan di sini mungkin kita ngambil dari sisi yang lain. Kalau di sini kan aku ceritanya bagaimana kalau kita menjalani kehidupan sebagai sandwich generation. Kalau di sini mungkin bagaimana untuk menghindarkan anak-anak kita jangan menjadi sampai sandwich generation. Betul, benar gitu. Ya nggak sih, itu penting. Ya kan, itu penting kan. Jadi apa sih yang mau kita tinggalin untuk anak-anak kita kalau misalnya waktu kita sudah tiba nanti, ya kan? Kalau aku tanya nih sama kamu sebagai belahan jiwaku, belahan jiwa banget ya tuh gue. Nah, apa yang kira-kira kamu tinggalin untuk anak-anak? Duit nggak sih? Uang iya, mungkin ya. Dan mungkin aku sih ngeliatnya gini. Banyak teman aku yang bilang gue mau ninggalin sesuatu yang dalam bentuk moneter untuk anak-anak gitu ya, karena mereka banyak yang berdalih gini, gue nggak mau anak gue sama susahnya sama gue sekarang gitu ya. Jadi pokoknya dia pengen anak-anaknya lebih nyaman. Aku nggak bilang lebih kaya, tapi lebih nyaman dari mereka sekarang gitu ya. Mungkin itu ya, uang bisa menjadi salah satu yang ditinggalkan. Tapi kalau aku boleh meminjam ilmu yang almarhum Bapak Koko dulu ajarin ke aku gitu, bahwa aku tuh gak akan ninggalin uang ke kalian kalau aku pergi nanti, dan memang enggak gitu ya. Tapi that's real gitu ya. Gak usah dipertegas gitu. Enggak, tapi benar gitu. Dan I'm okay with that gitu maksudku. Tapi values yang beliau tanamkan itu aku pakai sampai sekarang. Yang paling aku ingat nih, beliau tuh selalu ngomong gini. Dan ini ada di buku kamu ya. Naikin gaya hidup itu semudah membalikan telapak tangan, tapi menurunkannya ketika terjadi krisis apapun itu akan sulit sekali. Jadi menyesuaikan diri ya. Jadi dari misalnya gaya hidupnya gitu naik, terus tiba-tiba krisis happens along the way, kan harus turun drastis tuh. Wah, itu susahnya minta ampun. Bapak dulu pesannya gini, artinya hidup itu sederhana aja.
Pas-pasan. Pas-pasan. Pas Pas butuh, pas butuh. pas ada. Pas Enggak, ada. enggak. Ya tapi hidup sederhana aja. Karena Iya. dengan gitu kita bisa menavigasi dengan lebih mudah. Itu contoh ya, mungkin yang ditinggalkan oleh almarhum bapak gitu yang sampai sekarang aku masih ingat gitu. Ya. Ya kan? Tapi kan sebenarnya kan nih kalau kita ngomong kita, lingkungan sekitar atau mungkin juga teman-teman Teman-teman hati hati kuning kuning, gitu kan, ada yang punya privilege, ada juga yang nggak punya privilege Ya, gitu. Nah, benar. mungkin kita sekarang ngambil baseline-nya itu dari yang tidak punya privilege aja gitu. Karena Ya. mungkin kalau untuk teman-teman yang punya privilege ya tinggal di skip aja untuk ngikutin yang langkah selanjutnya gitu. Karena kalau kita mau bicara warisan, aku tuh selalu balik lagi bahwa at some point anak-anak itu kan akan menjalani kehidupan secara mandiri. Iya. Harusnya, ya. Harusnya bisa menjalani kehidupan secara mandiri, baik itu dalam membuat keputusan hidup ataupun keputusan finansial. Yes. Nah, kalau kita ngomong keputusan finansial atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, ada 5 nih kebutuhan utama. Yes, ada di sini. Karena ada di bukunya buku ini. Copy Coaching Nah, ya. dari situ sebenarnya kalau menurut kamu yang paling sulit untuk bisa didapatkan secara mandiri itu yang mana? Konteksnya sekarang ya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang Oh, sama ya? deh. Kalau menurut aku papan. Papan triplek, Rumah dong. Gila gue sampai juling loh. Rumah dong gitu. juling, Ya kan? Bener papan, nggak? rumah, tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Ya, nah kalau Iya kita nggak sih? bicara tempat tinggal sekarang ini kan ada berbagai macam sisi nih. Tapi kan konsepnya tempat tinggal itu adalah di mana kita pergi dari tempat itu untuk melakukan aktivitas Kegiatan. kita dan untuk kembali lagi ke tempat itu untuk beristirahat sehingga keesokan harinya bisa mengulangi hal yang Ya. sama gitu atau menikmati waktu bersama keluarga di tempat itu. Ada yang memang konsepnya itu adalah tidak harus memiliki. Jadi istilahnya nyewa. Nyewa gitu ya. Kontrak. Tapi Tapi ya- bukan cinta kan? Kalau Iya. cinta kan harus memiliki. Yang nggak kayak- kesana kali ah. Enggak. sorry, tadi lupa loh. Boleh, terus. Konsepnya bisa aja. satu lagi yang selain minjem atau nyewa atau kontrak itu adalah memiliki. Betul. Nah, memiliki itu kan bukan berarti bisa langsung punya Benar. gitu. Biasanya yang bisa langsung punya itu either memang dari awal kemampuan finansialnya itu udah sangat kuat sehingga bisa mengalokasikan dana Ya. untuk membeli rumah Ya. secara cash. Tapi ada juga yang mengalokasikan dananya untuk cicilan Ya, atau betul. KPR, kredit kepemilikan rumah. Rumah. Bisa juga apartemen ya, kayaknya Atau ya. apartemen. Ya intinya tempat tinggal Ya. lah, itu. Nah, salah satu warisan yang mungkin bisa kita aim ketika kita sebagai orang tua itu adalah rumah untuk anak-anak kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya bisa sampai ke sana? Tentunya kan kita juga harus mempersiapkan dong gitu. Karena kan kalau misalnya kita menua nanti, kita juga masih butuh tempat tinggal, Iya, benar. ya kan? Kalau anaknya 1, Berarti rumahnya 2. 2. Kalau Itu anaknya ideal 2, ya. Ini ideal ya. Kita ngomongin konteks Betul. ideal ya. kalau anaknya 2, 3. 3. Ya kan? Yang penting ada rumah. Ya. Masalah nanti rumahnya mau mereka pakai atau enggak, itu kira-kira urusannya mereka atau masih urusan kita? Urusan mereka dong. Karena apa? Karena udah kita kasih ke mereka. Nah, itu Gitu. dia. Ya Jadi kan? sebenarnya kalau kita bicara dari sisi udah urusan mereka, berarti mereka juga harus kita bekali dengan namanya kemampuan mengelola. Oh ya betul, mengelola Aset. betul, mengelola aset, mengelola Iya. keuangan itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi ini aku rasa sangat erat banget kaitannya dengan yang aku bilang tadi, yang warisan yang aku dapetin dari bapak, ya tentang bagaimana pedoman menjalani supaya gaya hidupnya tuh nggak berlebihan gitu ya. Itu Iya. kan juga salah satu ilmu financial planning gitu ya, Iya, gitu yang karena sebenarnya tinggalkan. apa yang kita ajarkan ke anak-anak, aku sih ngelihatnya bukan kita ngajar kayak di sekolah harus nabung setiap bulan, harus nabung setiap minggu Iya. atau nabungnya harian gitu. Iya. Enggak. Yang kita ajarkan itu adalah yang kita praktekkan hari-hari. benar. Karena mereka itu kan punya kemampuan untuk fotokopi ya. Ya, meniru. Meniru. Anak itu adalah peniru yang ulung.
Itu aku pernah belajar tuh tentang itu. Iya, aku nulis kok di sini Iya, ketika iya. kita punya anak, itu mereka itu blank canvas. Betul. Dan yang menuliskan di kanvas itu pertama kali ya kita sebagai orang tuanya. Itu. Set the background gitu lah ya ibaratnya gitu ya. Fondasinya Iya. nih, fondasinya. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang emang dasarnya salah, ditiru sama mereka, Ya benar sih ya. itu kayak ticking bomb Ticking bomb, yang betul. mungkin meledaknya 10 tahun lagi. Ya, 20 tahun iya benar. Ya memang betul. Jadi sepertinya yaitu kalau kita hanya meninggalkan uang saja, tapi kita tidak membekali anak-anak dengan cara mengelola uang aset dengan baik dan bijaksana, aku sih rasa itu sama aja bohong. Ya kurang lebih. Dan teman-teman kebetulan hari ini kita syutingnya nggak lama setelah perayaan Hari Pendidikan Nasional gitu ya. Dan itu juga satu hal yang menurut aku penting banget. Pendidikan kan nggak cuma sekedar sekolah formal aja ya Mas ya. Betul. Pendidikan yang ada di keluarga itu adalah fondasi pertamanya anak-anak. Ya nggak sih gitu ya. Ya kita ini keluarganya adalah madrasah atau sekolah pertamanya mereka gitu lah. Jadi termasuk untuk mengelola keuangan gitu. Iya. Ya nggak sih? Jadi memang kalau kita bicara warisan, kalau uangnya ada ya boleh-boleh aja dikasih. Iya betul. Tapi cara ngasihnya itu juga harus bijaksana. Iya benar. Karena aku tuh salah satu yang percaya sekali bahwa money based on trust, trust is earned. Itu. Jadi kalau misalnya belum ada trustnya, ya jangan dikasih duit dulu. Iya benar. Kecuali memang hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka, itu ya buat beli makan, buat beli Sehari-hari ya. kebutuhan sehari-hari atau buat kebutuhan sekolah gitu. Tapi kontrolnya juga harus kuat. Nah, ketika sudah ada trust, kita mulai tuh agak step back dengan uang yang kita alokasikan untuk anak-anak. Iya benar, aku setuju. Tuh. Karena aku lebih reflectingnya gini. Gimana caranya sih supaya ada trustnya itu? Iya. Kamu ingat nggak dulu kita kalau misalnya mau short trip ngomong ke anak-anak, Iya. ayo disiapin. Ini kita tripnya berapa hari? Oh iya benar. butuh Kita merencanakan apa aja. Ya. Lalu mereka nyatet Bikin, ya benar. kaosnya ada butuh 5 buat siang, kaos malam ya mungkin butuhnya 3 buat pergi malam, buat baju tidur sampai celana dalam. Iya benar-benar ya. Dan segala macam. Iya. Itu kan sebenarnya membangun kemampuan untuk mengidentifikasi kalau untuk menghadapi sesuatu butuhnya apa nih? Iya. Mengidentifikasi kebutuhan dulu ya Mas ya. Betul. Kebutuhan dia tahu. Jadi mereka belajar merencanakan. Ini kita belum ngomongin perencanaan keuangan ya, belum ya, masih jauh Tapi ya. about planningnya Tapi dulu. konsep perencanaannya itu yang perlu dikasih juga nih ke anak-anak dari kecil gitu ya. Mungkin itu langkah pertama ya. Tadi kan kita mau nyiapin uangnya. Kalau mau yang lebih mikro lagi, Nah. biasanya sekolah itu kan nggak tiap hari pakai pakaiannya sama. Iya betul, iya. Hari ini bawahan abu-abu, besok bawahannya apa, besok apa gitu. Bilang sama mereka sebelum tidur Disiapin. dulu. Yes. Sehingga Benar-benar. nanti mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk perencanaan, tapi mix and match. Iya juga bisa. Ya siapa tahu Ya. kalau misalnya hari ini kayak anak-anak suka ada jadwal setiap hari apa pakaiannya bebas. Hari Rabu. Ya. Ya kan? Iya. Jangan sampai pagi-pagi teriak-teriak, Mbak, Bu, baju yang ini nggak ada, baju yang itu nggak ada, gitu. Kalau aku sih gini, ya salah lu sendiri, kenapa nggak disiapin dari kemarin? Ya dan ini berarti nggak cuma sekedar bagaimana konsep perencanaan diperkenalkan dari awal, tapi juga mengelola waktu loh itu. Ya Iya, nggak sih? Itu kan time management juga dong. Jadi Iya. dia tahu nih, if I start the day early, this is what I'm gonna do, gitu kan ya. Jadi gue udah tahu nih kalau gue udah melakukan dari tadi malam, berarti pagi ini gue punya ample time untuk melakukan ABC misalnya gitu. Iya. Jadi emang itu ternyata sesuatu juga yang bisa kita tinggalin ya buat anak-anak gitu. Dan tugas kita ketika harinya sudah memulai hanya mengingatkan. Iya. Udah yakin semuanya udah kebawa, semua yang kamu siapin hari ini udah, and then go ahead. Kalau later on dia bilang, aduh ada yang ketinggalan, ya terus mau gimana? Ya risiko yang harus mereka mitigasi kalau kayak gitu menurut aku. Itu adalah
caranya mengelola kegagalan. Iya, benar. Ya karena kita nggak Iya. selalu sukses ya, Mas ya. Ya, Maksudnya bukan berarti perjalanan hidup tuh nggak pernah lurus-lurus aja sih. bukan gitu. berarti abis itu aku dari kantor terus belok putar balik terus ngambilin apa yang ketinggalan balik lagi ngedrop ke sekolah gitu ya. Buset. Iya. Kan kita juga ada Betul, aktivitas. makanya itu kan berarti kita menanamkan nilai-nilai itu ya ke anak-anak. Jadi mungkin kalau ditanya bentuk warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan ke anak-anak itu menurut aku uang mungkin salah satunya, tapi yang lebih besar lagi, bagian besar dari peninggalan atau legacy itu ya itu tadi values ya. Nilai-nilai dalam keluarga yang bisa kita pastikan tuh langgeng gitu sama anak-anak. Jadi nggak cuma Ya. sekedar duitnya aja gitu loh. Karena kalau anak-anak sudah mulai sekolah, katakanlah TK lah ya, sebenarnya blank canvasnya itu sudah bisa mulai diisi Iya, dengan benar, hal-hal yang benar gitu. banget, benar. Jadi kebiasaan berencana, kebiasaan bagaimana tahu kebutuhannya apa gitu ya, itu menurut aku juga jadi satu hal yang penting banget gitu loh, penting banget untuk ditinggalkan ke anak-anak nanti gitu. Iya. Udah duit terus apa lagi? Astaga. Duit terus apa lagi? Duit Tadi apalagi? udah, Oke. tadi udah, values Yang udah. kedua, ini kalau kita ngomong values, ada nggak sih orang tua yang melihat gambaran bahwa ketika anak-anaknya nanti dewasa atau besar itu adalah anak-anak yang cuma nunggu, pasrah, nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak orang yang nggak punya ambisi, orang yang nggak punya visi, terus nggak punya daya juang. Nah, ini kamu ngomong daya juang, aku tuh jadi ingat, aku pernah ada obrolan yang cukup intens ya sama beberapa temen. Ada yang bahkan nggak mau ngasih apa-apa ke anak-anaknya karena dia pengen anak-anaknya itu quote unquote struggle, berjuang gitu ya. Karena dia ngerasa gue juga berjuang nih, gue sampai pada titik ini gue nggak leha-leha gitu, gue nggak menunggu nyokap bokap gue ngasih apa gitu loh, tapi gue berjuang. Dan dia mau anak-anaknya melihat itu gitu loh. Karena memang kalau aku perhatiin mungkin aku nggak bisa bilang ini sesuatu yang general ya, tapi mungkin beberapa orang di luar sana banyak yang juga mereka ngarepin gitu loh, ngarepin bahwa orang tuanya akan meninggalkan sesuatu gitu loh untuk mereka. Which is nggak salah. Iya gitu, maksud aku ya akhirnya at the end of the day mereka hanya menanti itu gitu, menanti itu. Ya nggak sih gitu, ya kan gitu. Kayak lagu. Apa? Menantimu. Skip. Oke, jadi sebenarnya apa namanya? Jadi kayak ya nunggu aja. Iya gitu loh. Jadi And then mungkin iya dia hanya menunggu sampai orang tuanya Jadi maafin, hari-hari cuman keluar rumah, duduk di teras, nungguin gitu. Jadi ketap ketik, ngeliatin langit. Aset yang dari dikumpulin. galap lagi dari gelap sampai terang banget. aset gitu. yang dikumpulin sama orang tuanya dia tungguin sampai akhirnya aset itu turun ke dia. Itu ada yang kayak gitu, dan mungkin itu juga yang aku bilang tadi, beberapa temanku akhirnya memutuskan enggak deh, gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau anak gue Ya itu kayak karena gitu. sebenarnya struggling, daya juang, visi, ambisi itu juga harus kita tanamkan ke anak-anak. Karena apa namanya? Kalau aku ambil contoh kecil yang tadi gitu, setiap anak itu ketika dia sukses untuk satu hari tidak ada barang yang ketinggalan, itu harus kita apresiasi loh. Benar. Apresiasinya ya tidak harus dalam bentuk monetary, ya kan? Apresiasi ya bisa bentuk yang lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingat beberapa episode yang lalu ada kita ngomongin tentang self reward, itu mungkin Oh iya konsep yang benar bisa juga bisa dipakai di season juga, kemarin ya, gitu. self Iya. reward. Sehingga mereka bisa menentukan sendiri, oh aku pengen misalnya ngerasain coklat yang ada di Indomaret. Iya gitu Nyebut misalnya. merek lagi. Kebiasaan Ya, ya bapak di ini ya. warung sebelah. Oh. Literally sebelah sih emang ya, Bo. Ya beberapa rumah lah. Iya, oke. kayaknya gitu. Nah Iya, ini iya, sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua itu adalah untuk menyediakan tempat mereka untuk selalu mengembangkan daya juangnya. Dan tugas kita adalah jangan sampai kita menghambat proses itu. Ya benar. Jadi kita berikan mereka ruang untuk bertumbuh ya, untuk Ya. menjadi versi terbaik dari diri mereka gitu ya. Ya. Kan kayak hati kuning dong ya. Ya karena Gitu. karena daya juang itu adalah satu hal yang menurut aku ya membuat semua orang
bisa keluar dari krisis versi mereka Iya, sendiri. benar. Aku Nggak setuju usah banget. ngomongin krisis global deh gitu. Krisis itu kan terjadi setiap saat. Yang tahu-tahu dimarahin sama klien lah, Iya. yang tahu-tahu di komplain sama temen lah gitu. Itu kan kadang-kadang suka nurunin mood, terus habis itu udah deh gitu. Baru jam 10 ya udah, ntar gue tinggal nunggu sampai jam kerja selesai aja. Iya, Nggak apa? mau kan kita punya anak yang Iya. apa sih, lembek. Ya mungkin mungkin bukan lembek per se ya, tapi kayaknya kayak kurang aja daya juangnya dia tuh kurang aja gitu loh. Mungkin dia ngerasa kayak cukup ya gue segini aja fine aja kok, ada kan. Ya sebetulnya mungkin nggak masalah juga kalau dia ngerasa gue fine kok segini-gini aja gitu. Tapi tentu yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Iya. In this economy, crisis is inevitable, bener gak sih gitu loh. Kita harus punya daya juang supaya kita bisa bounce back dengan baik. Aku nggak bilang quickly karena nggak semua orang punya kecepatan bounce backnya sama ya gitu. Apa ya bahasanya yang tepat itu ya? Mungkin bukan tepat, bahasanya yang pas itu adalah persistence. Betul. Karena dia kalau harus kita punya ngomong persistence, lalu biasanya kita ngomong pace. Benar. Persistent itu adalah daya juangnya, pace-nya itu adalah Yang- kecepatannya. betul. Dan kalau kita ngomong pace, setiap orang itu beda-beda. Bener. Aku Gitu. setuju banget tuh. Nah, kita udah ngomongin ya soal warisan yang akan kita tinggalkan ke anak-anak dalam bentuk monetary, uang, aset gitu ya. Terus juga nilai-nilainya gitu ya, supaya mereka bisa mengelola apapun yang kita tinggalkan ke mereka dengan lebih baik. Terus gimana mereka bisa menjadi versi terbaik dengan legacy pendidikan di keluarga yang kita juga kasih gitu ya buat mereka gitu. Nah ini pertanyaanku berikutnya nih ya, mungkin ini point of discussion ya buat kita berdua gitu ya. Ada banyak sekali di luar sana dan aku rasa teman-teman Hati Kuning pun juga mungkin pernah menemukan situasi semacam ini atau juga berada di situasi semacam itu gitu ya. Ketika orang tua mereka masuk usia pensiun, mereka orang tuanya misalnya udah nyiapin sesuatu gitu ya untuk mereka, tapi karena ternyata mungkin pengelolaan keuangan keluarga yang kurang baik atau ada krisis yang tak terelakkan terjadi gitu ya, akhirnya sesuatu yang harusnya bisa ditinggalkan ke anak-anak jadi kepake juga nih gitu. Gimana menurutmu dari sudut pandang financial planning, apa sih yang perlu kita siapin Mas supaya kita nggak masuk dalam situasi semacam itu, atau kalau sudah masuk di situasi itu bisa kita mitigate nih dengan lebih enak gitu. Ya, tadi di awal aku udah sampein menua itu pasti, terutama sejak dilahirkan. Iya betul. Nah, ketika anak kita lahir, pola pikirnya itu udah bukan yang narrow itu sempit ya, Sempit, harus lebar. lebar. Lahir tanggal sekian, berarti kita sudah bisa memprediksi 3 tahun lagi anak gue masuk TK, ya kan, mungkin 3 tahun, 4 atau 4 tahun misalnya masuk TK. lalu 6 tahun lagi masuk SD, bener. lalu ada jeda lumayan panjang, 6 tahun, karena untuk- SD itu 6 tahun. Iya, SMP ya. Nah, biasanya aku kalau dari sisi financial planning untuk keluarga yang baru punya anak, aku minta supaya mereka mempersiapkan dari sekarang itu paling enggak mempersiapkan sampai anaknya masuk SMP dulu. Oke, SMP itu 12 tahun ya Mas ya? Jadi Kurang lebih punya 12 tahun. jangka waktu 12 tahun untuk mempersiapkan dana pendidikan. Iya, betul. Karena biasanya kalau kita ngomong ini asumsinya adalah kita ngejarnya bukan sekolah yang premium ya, gitu. Kalau misalnya bukan sekolah yang premium sampai 3 tahun berarti nabungnya itu lumayan besar. Nanti uangnya bisa dipakai dalam jangka waktu 2 tahun. Karena biasanya bisa ngejar apa sih namanya early bird. Iya. Pendaftaran lebih awal, benar. Tuh biasanya dapat harga lebih sekolahnya- bagus tuh biasanya. Sekolahnya bulan Agustus, daftarnya bulan Januari gitu. Dan strategi itu bisa kita lakukan 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian ketika anaknya mau masuk SD. Iya. Itu. Ya. Itu dengan asumsi anaknya 1. Kalau anaknya 2. berarti timelinenya harus diparalel Ya. tergantung selisih umur. Nah itu sebenarnya agak sulit tuh. Gitu. Kalau menurut aku ya sebagai ibu yang mengandung, ya beneran loh, susah loh. Ya nggak sih, kita ngerasain juga. Dulu kita rencananya pengen punya anak yang beda usianya berapa? 2 tahun lah ya, paling nggak 2-4 gitu Dapatnya kan. selisihnya 3 tahun. Dapatnya 3 tahun. Jadi yang satu masuk SMP, satu masuk SMA, Satu masuk SMA, satunya kuliah. Ya Tuh. gitu. Ya badai itu pasti berlalu. Iyalah ya, badai pasti berat. Tapi itu bukan badai dong, hujan aja deres banget gitu. Ya.
memang berat, tapi kalau sudah Di dipersiapkan plan out lebih ya, awal, jauh lebih ringan. artinya bisa berasa lebih ringan, terutama kalau menilik kembali ke episode-episode yang sebelumnya, gitu kan kita pernah ngomongin yang namanya side hustle, side Iya, job, iya. money working, Apapun dan lah ya, lain-lain, untuk gitu. menambah Itu mungkin income kita. jadi kita sebagai orang tua itu kalau memang komitmen kita tinggi untuk memastikan pendidikan anak itu bisa terjadi, ya mungkin itulah yang bisa dijadikan sebagai bahasa manajemennya itu apa, Northern Star, tapi ini Motivasi. tujuan, motivasi Nah, untuk ya. mencari uang dari sumber Si yang yang lain. lain, bener sih. Jadi- Diversifikasi usaha teman-teman ya. Iya, jadi komitmennya itu tinggal dibanding-bandingin aja. Mau dana pendidikan, Iya, benar. dana rekreasi, Mm-mm. atau kesenangan pribadi. Iya, benar-benar. Ada lagi semua di sini. Ya kan ya. Iya, karena ya mesti fair dan mesti realistis Iya, juga benar. bahwa kita nggak akan pernah bisa terhindar dari godaan untuk kesenangan diri sendiri. Ya, dan memang perlu loh Mas. Kita harus juga kan buat happiness kita tuh harus Betul. kita Makanya ada self alokasikan. reward. Iya. Dan kita juga nggak bisa terhindar dari bukan godaan ya, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Benar. Atau rekreasi. Ya. Gitu. Tapi dari tiga ini, kalau misalnya harus memilih, prioritasnya yang mana? Itu yang mesti kita tahu dulu nih dari awal ya. Iya, jadi bisa aja yang ini pokoknya tiap minggu, tiap bulan harus ada duitnya yang ditabung. Kalau yang ini ya mungkin sebulan atau 2 bulan sekali deh gue tabung. Kalau yang kesenangan diri, direm-rem dikit dah. Iya, masih bisa lah ya gue gitu ya. Gitu. Atau kalau aku biasanya aku turunin sedikit Mas. Jadi misalnya level of happiness-nya dengan membeli batik tulisnya Iwan Tirta yang harganya puluhan juta itu gue turun-turunin deh jadi batik tulis yang punya local artisan misalnya gitu loh Mas. Jadi Ya, dengan buat harga yang perbandingan aja gitu kita dengan sebenarnya. harga yang mungkin lebih terjangkau buat aku gitulah ya, kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Betul. Lalu terus yang kedua, kita juga harus melindungi anak kita supaya akhirnya kita bukan menjadi beban hidupnya mereka nanti. Iya, jangan sampai ada sandwich generation berikutnya ya kalau menurut aku jangan Karena sampai memang itu. aku lupa berdasarkan riset itu ternyata makin kesini makin banyak generasi-generasi yang sekarang sedang bertumbuh ini potensi untuk menjadi sandwich generationnya itu makin tinggi. Iya. Karena Itu apa? sampai Karena riset ya. generasi kita dan generasi sebelum kita itu tidak lihai dan tidak bijaksana dalam mengelola yang namanya dana pensiun. Ya. Jadi dana pensiun itu bukan berarti sesuatu yang harus kita habiskan Iya, kan? betul, benar. Karena kan benar. kita nggak tahu kita mesti makan sampai kapan, kita mesti minum sampai kapan. Iya, betul. Sehingga Betul. ketika ngerasain, udah punya duit di awal, duitnya tinggi gitu, lalu spendingnya itu tidak bijaksana. Nggak bisa direm, terus nggak ada perencanaannya, gitu Ya mungkin Mas kita ya. agak-agak spill sedikit lah. Kita pernah ngitung kan, kalau misalnya kita hidup berdua, anjing 2, terus masih ada. Kamu ngomong anjingnya gitu banget sih. Anjing peliharaan 2. Oke, direvisi. Kita hidup berdua, Anabuls kita ada 2. Anabuls 2 gitu. Ya kan? Ya. Anabuls itu 2, lalu ada asisten rumah tangga. Kalau masih ada nantinya lah ya. Ya, pada enggak, tapi yang waktu itu kita hitung Iya, kan ada asisten PRT, rumah tangga, asisten rumah tangga, terus kita piara ayam dan segala macam. Dengan hitungan sekarang 8 sampai 10 juta buat masih kita bisa, berdua. masih mungkin ya saat itu. Ya, mungkin masih bisa ya, masih bisa lah. Iya, dan 8 sampai 10 juta itu kalau misalnya kita punya instrumen keuangan dalam bentuk obligasi negara, Memungkinkan ya dapat Memungkinkan kan? benar ya. untuk bisa dapat itu tanpa harus membebani anak-anak. membebani anak-anak dan benar. tanpa harus kita bekerja lagi. Dan aku rasa sih mungkin itu juga banyak sih teman-teman Nati Kuning di luar sana yang juga punya keinginan yang sama, punya rencana yang kurang lebih sama ya sama kita ya. Ya. Ya yang kamu bilang tadi tuh, generasi yang lebih muda itu dari riset, dari studi itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk jadi sandwich. Ya mudah-mudahan kita bukan jadi orang tua yang menjadikan mereka sandwich nantinya ya gitu. Tetap sehat, kita masih tetap bisa menikmati hidup dan anak-anak pun bisa
menjadi dirinya sendiri gitu ya, jadi versi terbaik dari diri mereka. Dan yang paling penting nih satu lagi, asuransi kesehatan. nah, itu dia, itu penting banget. Itu proteksi yang mungkin banyak orang tuh kesampingkan atau nganggapnya belum tentu perlu gitu. Ini ingat banget aku obrolan kita sama IP IP lagi nih kan. Balik lagi. Dia ngomongin gimana pentingnya social protection, jaminan sosial. Itu penting banget gitu ya. Jadi mungkin kalau aku ngelihatnya dari sekarang tuh buat anak-anak kita tuh mereka juga harus kita ajarin tuh Mas tentang itu gitu ya, bahwa jaminan sosial atau proteksi untuk diri mereka tuh penting. Asuransi kesehatan, mereka mesti punya tabungan khusus nanti kalau mereka mau pensiun misalnya gitu ya, dan tabungan yang akan bisa memberikan mereka semacam jaminan gitu ya sampai mereka di hari tua gitu ya. Kurang lebih makanya seperti itu. kalau aku boleh kasih tips nih ke teman-teman hati kuning, kalau kalian itu di salah satu fasilitas di kantornya itu adalah di provide jaminan hari tua, coba deh ikutin cara-caranya yang ada di website BPJS untuk ngecek Oh iya, saldonya berapa. benar. Nanti kaget BPJS deh. Ketenagakerjaan ya Mas ya? Iya, nanti kaget deh Kenapa? Jumlahnya? Kenapa? Oh, ternyata gue punya uang segini Gede ya. juga ya ternyata ya. Gitu, karena saya pernah mengalami kekagetan itu. Ya, wow ternyata lumayan juga nih ya di jaminan aku pernah sosial kaget gue begitu. Oh bisa connect segala macam. Wow. Not bad. Ya. Not bad lah. Paling nggak Ya. bisa membantu kita untuk mencapai yang 8 sampai 10 juta per Insya bulan Allah, itu. amin ya. Dan berarti ini buat teman-teman hati kuning yang kebetulan merupakan freelancer yang mungkin job security dalam hal seperti itu ya, jaminan seperti itu bisa dibilang mungkin masih agak minimum sekarang. Menurut aku ada baiknya seperti yang IP bilang, enroll yourself di skema BPJS Ketenagakerjaan. Paling tidak ada tuh di situ. Sekarang udah ada tuh skema itu yang menurut aku akan sangat membantu teman-teman freelancers. Paling tidak punya jaminan hari tuanya nanti, JKM-nya ada, JKK-nya ada gitu. Dan seingatku BPU tuh juga bisa deh Mas mengiur untuk yang pensiun juga, which is fine gitu, enak, lumayan lah nanti ketika waktu tiba pensiun bisa beli token. Dulu aku suka bersandar sama teman-teman tuh paling nggak buat beli token deh gitu, sama beli telur gitu ya, buat protein tuh ada gitu ya nggak sih? Iya, karena memang itu kalau nggak disiapin ya nantinya susah sendiri sih. Iya betul. Jadi memang kalau ngomongin warisan, yang paling penting dari hasil obrolan kita berdua ini adalah kita pastikan anak-anak literate dulu, ya kan? Melek dulu gitu ya tentang perencanaan keuangan. Berarti literate jadi tahu. Iya, literate Habis jadi tahu, tahu. Latihan, betul. Kalau nanti teman-teman hati kuning beruntung bisa menyisihkan warisan buat anak-anaknya, bekali dulu anak-anak dengan semua hal itu, tinggalkan warisan terbaik buat mereka. Insya Allah anak-anak akan jadi sandwich generation. Iya, tapi sebelumnya kita juga harus seperti itu. Benar. Kita ini adalah teladan anak-anak dari sejak mereka lahir gitu ya. Pendidikan terbaik itu datangnya dari keluarga dulu ya. Gitu, iya, ya. karena balik lagi kita ini kan sebenarnya role model ya untuk mereka ya. Iya, betul banget. Itu. Jadi Iya, betul. kita sebagai orang tua juga harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu aman tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak. Iya, betul. Gitu. Terima kasih teman-teman hati kuning. We'll see you in the next episode. Bye.